Dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya, sebelum kita pelajaran yang baru ya, ini sebetulnya di halaman yang 19 lanjutan. Ini kan bab tambahan sebetulnya gitu. Ini bab tambahan di sini. Terus ya. Dan kita ulang dulu ya yang sebelumnya. Saya juga terkadang jadi selalu kepikiran dulu ini masalah pelajaran ini. Jadi kalau kayak saya membawa ini ke Bandung begitu, rasanya saya wang-wang jauh banget begitu. Ya, sedangkan ya saya harus memperkenalkan kiri kanan, ada apa di tempat ini, ada apa begitu. Kemudian juga karena ini ngajinya ya ngaji umum, kemudian bukan ngaji dalam belajar yang bisa artinya ayo udah kita bahas, mau paham mau enggak harus kita bahas. Jadi harus lambat begitu. Jadi nggak bisa cepat begitu. Cepat-cepat ya nanti ya ditanya lagi nggak tahu lagi. Ya, jadi yang penting kita di pelajaran atau pertemuan yang pertama membahas masalah kalam. Yang harus kita ketahui adalah masalah kalimat ya. Jadi kalimat terbagi 3 ya, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf ya. Kalimat isim yu'rafu bil hafdi, kalimat isim dapat diketahui dengan huruf hofad. Huruf hofad ada 9 dari min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ya, itu huruf hofad. Huruf hofad disebut juga huruf jar ya. Nanti kita ketemu lagi ya, ketemu lagi di bab hofdi ya, di bab hofad nanti. Kemudian juga isim dapat diketahui yaitu biduhulil alifi apa dulu? Tanwin ya. Ya, jadi bil hafdi wa tanwini dan tanwin wa duhulil alifi walam dan masuknya alif dan lam tuh. Itu isim tuh pertama ya, itu tanda utama ya. Tapi nanti ada perubahan, ada yang kagak ada tanda sama sekali gitu. Kemudian yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il yu'rafu al-fi'lu yu'rafu bi qad ya. Jadi yang pertama adanya kalimat qad. Kemudian adanya sin, kemudian adanya saufa, kemudian ada ta ya. Ta tanis sakinah ya. Misalnya fa'ala ya. Di ujungnya ada tak mati itu ya. Jadi fa'alat tuh. Fa'ala untuk muzakkar, fa'ala dia laki-laki bekerja ya. Nah, untuk perempuan fa'alat dia perempuan bekerja gitu. Nah, kemudian juga zahaba dia laki-laki pergi, telah pergi. Zahabat ada tak ya, makanya itu tak tanis ya. Tak tanis yang mati.
Nah itu tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil ada 4 ya. Pertama qad, 2 sin, 3 saufa, 4 tak tanis sakinati ya, tak tanis yang mati. Kalau fiil tandanya 3 ya, bil hofdi, wa tanwini, wa duhulil alifi, walam. Nah kemudian ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf malayasluhu dalilu fi'li wala dalilu ismi ya. Jadi kalau kalimat huruf yang ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf maka gak ada tandanya ya. Jadi nggak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il. Nah, pelajaran yang berikut adalah kita pengenalan i'rab, babul i'rab. Ya. Apakah i'rab itu? Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafi awamilid dahilati alaiha. Ya. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awahiril kalimi, berubah di akhir kalimatnya. Jadi yang namanya i'rab adalah perubahan akhir kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Ya, karena adanya yaitu amil-amil ya, nanti masalah amil-amil kita bicarakan nanti. Yang penting kita mengenal masalah perubahan, berubah ya. I'rab itu ada 4 ya. 1 rafa, 2 nasab, 3 hofad, 4 jajam. Rafa ya. Rafa, nasab, hofad, jajam. Baru sampai situ ya, itu masalah ininya. Kemudian yaitu yang kemarin ya, kita sudah memasuki pengenalan ya tanda-tanda i'rab berapa ya, tanda-tanda i'rab berapa ya. Sebelum itu kita bahas adalah masalah isim ya. Jadi isim menurut bilangan itu terbagi 3. 1 isim mufrad ya. Ini menurut bilangan ya. Jadi nanti pertanyaan saya tuh ada menurut kalimat. Tuh. Kalau saya tanya, nah menurut kalimat, ya jawabnya kalau nggak kalimat isim, kalimat fi'il. Kalau nggak kalimat fi'il, kalimat huruf. Ya ada 3. Tuh. Nah itu. Kemudian berikutnya kalau saya bertanya, nah ini kalimat isim. Nah, menurut bilangan disebut kalimat isim apa begitu? Menurut bilangan disebut isim apa itu? Nah, yang pertama isim yang menunjukkan bilangan banyaknya 1 disebut isim mufrad. Ya, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan banyaknya 1. Ya. 1 orang laki-laki, 1 orang anak, 1 orang perempuan ya. Itu adalah 1 ya. Kemudian isim yang menunjukkan bilangan 2 disebut isim tasniyah atau musanna ya, tasniyah atau musanna. Ya. Isim yang menunjukkan bilangan banyaknya 2 ya. Nah, misalnya ya 2 orang laki-laki gitu. Cuman itu nanti ada rafa dan nasab ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah isim jama' yang menunjukkan lebih dari 2 ya. Yang pertama adalah jama' itu terbagi 3. Ada 3 jama' bentuk jama'. Jama' muzakkar salim yaitu bilangan menunjukkan banyak lebih dari 3 tapi untuk golongan laki-laki, muzakkar salim laki-laki ya. Kemudian yaitu jama' taksir. Jama' taksir yaitu adalah kalimat yang menunjukkan bilangannya ya, isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 3 untuk atau yang hurufnya tidak beraturan ya. Misalnya rasulun, seorang rasul. Nah, kemudian rusulun. Waladun, seorang anak. Al-auladu, banyak anak-anak.
Nah, kemudian yaitu yang ketiga jamak muannas salim. Jamak banyak muannas adalah untuk perempuan salim yang selamat. Huruf-hurufnya selamat maksudnya ya. Jadi jamak ada jamak muzakkar salim untuk laki-laki, ya jamak muannas salim untuk perempuan gitu ya. Nah, kemudian juga kita sudah yaitu memasuki kemarin itu tanda-tanda rafa ya, tanda-tanda rafa. Ini dilihat lagi ya di bab tambahan ya, di bab tambahan kalau saya ada bab tambahan ini dirubah sini bab tambahan yang enggak dimasukin di sini. Bab tambahan nanti ada bab tambah, ini kan bab tambahan 1, nanti ada bab tambahan 2, bab tambahan 3. Jadi yang enggak masuk di dalam modul ini saya bikin bab tambahan. Tuh bab tambahan tuh rafa ya. Rafa, tanda-tanda rafa ya. Jadi i'rab kan ada berapa? Ada 4. Rafa, nasab, khofad, jazam gitu ya. Rafa ya utamanya adalah domah. Nasab utamanya adalah fathah ya. Terus khofad utamanya kasroh. Terus jazam utamanya sukun ya. Lagi ya. Ini enggak dicatat. Rafa utamanya adalah domah. Karena nanti rafa ada wawu, ada alif, ada nun tuh. Ya. Yang utamanya adalah domah. Nasab utamanya adalah fathah ya. Nanti ada nasab fathah, ada nasab iya begitu. Ada nasab nun gitu. Kemudian yang ketiga hofad atau jar ya. Itu utamanya adalah kasroh. Kemudian yang keempat jazam, utamanya adalah sukun ya. Nah sekarang rafa. Yang kemarin berarti udah diperkenalkan. Rafa itu ada 4 tanda. Nah tanda yang utama adalah domah. Tanda yang kedua adalah wawu. Tanda yang ketiga adalah alif. Tanda yang keempat nun. Domah ya. Ya, satu domah. Nah, domah adanya pada 4 tempat ya. Domah berada pada 4 tempat. Satu pada isim mufrad ya. Satu pada isim mufrad, isim yang menunjukkan bilangan banyaknya 1. Nah, contohnya kataba tilmizu ada. Ya, kataba tilmizu ya. Nah, kataba fi'il madi, tilmizu ya fa'il tuh ya. Kita belum belajar ke sana dah. Pokoknya tilmizu itulah isim mufrad yang bertanda domah tuh. Tilmizu, lihat zu-nya. Ya, itu isim mufrad ya yang bertanda domah tuh. Nah, yang kedua jamak taksir. Kataba talamizu ya, telah menulis banyak atau murid-murid itu telah menulis ya, atau telah menulis banyak murid ya. Telah menulis banyak murid. Kataba telah menulis banyak murid. Talamizu. Lihat zu-nya sama kan? Zu. Cuman yang salah ini contoh ketiga. Ya. Yang ketiga jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Kataba fi'il madi ya, tilmizatu. Ya, udah dibenerin ya? Ya, tilmizatu ya. Jadi domah lagi tuh ya. Domah ya. Yang paling atas nomor 1 juga domah, yang nomor 2 juga domah, yang nomor 3 juga domah tuh. Nah, yang keempat yaitu pada fi'il mudhari. Contohnya at-tilmizu yaktubu. At-tilmizu yaktubu. Nah, jadi di situ semua bu semua domah ya.
Jadi yang pertama adalah rapa dengan domah ya. Ada 4 tempat, satu pada jamaah pada isim mufrad, yang kedua pada jama' taksir, yang ketiga yaitu pada jama' muannats salim, yang keempat pada fi'il mudhari. Tuh. Nah, yang sekarang wawu. Wawu ya. Wawu ini cuman ini wawu ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat wawu. Satu pada jama' muzakkar salim ya, jama' muzakkar salim. Contohnya ya, qara'a telah membaca, al muslimuna gitu. Yang menjadi tanda wawunya ya, muna ya, yang menjadi tanda wawunya tuh. Nah, yang kedua pada asmaul khamsah. Ya, yang pertama pada jama' muzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah itu adalah kalimat abuka, tuh, ahuka, tuh, hamuka, ya, puka, tuh, zu. Nah, wawu yang ada di situ itu adalah merupakan tanda rafa ya. Tanda rafa ya. Bagi asmaul khamsah, bagi isim-isim 5 ya. Nah, asmaul khamsah itu asalnya nih ya, ham. Jadi belum abun gitu, belum ya. Boleh mau abun juga ahun, hamun, pu, zu tuh ya. Nah, tanda rafanya wawu tuh, abu. Jadi abu ka, kamu udah kalimat lain sebenarnya ya. Ka itu artinya kamu, abu bapak, ka kamu, ahu saudara, ka kamu saudara kamu, hamu ka hamu paman, ka kamu. Ya. Pu mulut. Pola di sini. Puka ya, mulutmu. Terus zu ya, biasanya kalau di dalam itu, di dalam jurmiyah zu malin ya. Tapi nanti kalau di Al-Qur'an kita bertemunya lain ya. Misalnya kalau dia nasab zal jalali ya, zal jalali yang jadi contoh ya. Kalau dia umpamanya rafa zu, jadi zul jalali. Kemudian kalau umpamanya dia hofad jar kasroh, jadi zil jalali. Makanya kita baca bisa jalali, zul jalali, zil jalali. Bagaimana amilnya di belakang yang masuk. Kemudian alif ya. belum belajar, ini masih ngulang ya. Iya. Pertama doma, yang kedua wawu, udah ya. Yang ketiga alif ya. Alif yaitu menjadi tanda cuman satu doang, yaitu di dalam isim tasniyah. Famal alifu fatakunu alamatan linas li robin fi tasniyati hosoh ya, khusus pada isim tasniyah tuh. Ya, contohnya asalnya muslimu jadi muslimani tuh. Qoro'al muslimani telah membaca 2 orang Islam laki-laki. Nah, kemudian yang keempat nun ya. Jadi alif, wawu, pertama doma, wawu, alif, nun. Doma, wawu, alif, nun. Nun yaitu khusus pada af'alil khamsah. Af'alil khamsah itu adalah yaf'alani. Tuh, nun ada nunnya. Nah, kemudian yaf'alu. Nah, kon di sini.
Yaf'aluna ya, mestinya na tuh dibetulin. Taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Tuh ya. Jadi ini dibetul-betulin tuh ya. Yang yaf'aluna nomor 2 ya, nomor 2 yaf'aluna. Tuh. Itu kan kasroh. Ya, dibetulin na, kasrohnya diapain jadi coret. Kemudian yang nomor 1 2 3 nomor 4 taf'aluna ya. Taf'alaninya dicoret, ni-nya dicoret. Jadi taf'aluna. Kemudian yang nomor 5 taf'alina, na ya, bukannya ni. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi khamsu alamatin. Dan untuk i'rab nasab ada 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Fathah dan alif dan kasroh dan ya dan membuang nun. Fa'amal fathatu, maka adapun fathah fatakunu alamatan, menjadi tanda lin nasbi fi salasati mawadi'a, maka adapun fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'it taksiri, dan jama' taksir, wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il mudhari', iza dakhala alaihi, apabila masuk pada fi'il itu nasibun amil nasab, walam yattasil bi akhirihi sayun, dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu. Wa amal alifu, dan adapun alif fatakunu alamatan, menjadi tanda lin nasbi, bagi i'rab nasab fil asma'il khamsati, pada isim 5. Nahwu seperti ra'aitu, aku melihat, abaka, bapakmu, wahoka, dan saudaramu, wahamaka, dan pamanmu, wafaka, dan mulutmu, wazamalin, dan hartamu, wama asbaha zalik, dan lain sebagainya. Wa amal kasrotu, dan adapun kasroh fatakunu alamatan, menjadi tanda bagi i'rab nasab fi jam'il muannats salim, pada jama' muannats salim. Wa amal ya'u, dan adapun ya fatakunu alamatan, menjadi tanda
lin nasbi bagi i'rab nasab fi tasniyati pada isim tasniyah wal jam'i dan jama muzakkar salim. Wa amma hazfun nun dan adapun membuang nun fayakunu alamatan lin nasbin bagi i'rab nasab fi af'alil khamsati pada fi'il 5 alati raf'uha yang tanda rafanya bisubutin nun dengan tetap nun. Ya, sekarang penjelasannya disimak ya. Jadi untuk i'rab nasab ada 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Bagi i'rab nasab ya ada 5 tanda. Bagi i'rab berapa ada berapa tanda? 4 ya. Bagi i'rab berapa ada 4 tanda ya. Domah, wawu, alif, nun. Domah, wawu, alif, nun. Nah, sekarang bagi i'rab nasab ada 5 tanda. Fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Sekarang adapun fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab pada 3 tempat ya. Nah, i'rab nasab bagi fathah ya, fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad. Isim mufrad ialah isim yang ya. Jadi isim mufrad ialah bilangan banyaknya 1 ya. Misalnya di sini al-walada, tuh fathah, lihat. Seorang laki-laki ya. Ini fathah tanda nasab ya. Kalau domah tanda rafa. Nah, kalau domah tanda rafa. Di sini fathah. Mengapa fathah? Karena tanda nasab di sini. Kita bicara tanda nasab. Kalau yang sudah kita bicara tanda rafa tuh. Kalau tanda rafanya yaitu domah. Di sini al-walada. Mengapa dibaca al-walada bukannya al-waladu? Karena ini lagi contoh nasab. Nah, begitu ya. Nah, misalnya lagi ya. Ustazah, seorang ustad atau seorang guru laki-laki. Mengapa ustazah? Karena ini lagi menyontohkan nasab ya. Kalau ustaju itu contoh rafa ya. Kemudian rasulah, seorang rasul. Mengapa lah bukannya lu? Ini lagi menyontohkan nasab. Terus ar-rajula, seorang laki-laki. Mengapa ar-rajula bukan ar-rajulu ya? Ini lagi menyontohkan nasab tuh. Nah, isim-isim tersebut adalah isim mufrad tuh. Seorang guru, seorang rasul, seorang laki-laki yang menunjukkan satu ya. Tanda nasabnya fathah tuh. Nah, yang kedua ya. Pada jamak taksir seperti tuh al-aulada tuh. Nah, contoh di rafa al-auladu ya, contoh di nasab al-aulada tuh. Jadi kita nggak baca al-auladu karena lagi menyontohkan nasab ya. Banyak anak laki-laki. Al-asatiza, banyak guru ya. Terus salah nih ya. Ini tadi al-asatiza ya, banyak guru. Terus ar-rusula, banyak rasul. Ar-rijala, banyak orang laki-laki. Jadi semua isim-isim tersebut ala jamak taksir, tanda nasabnya fathah ya. Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan ya lebih dari 1 dengan kata yang tidak beraturan di sini hurufnya ya. Kemudian yang ketiga pada fiil mudhari ya.
pada fi'il mudhari yang didahului oleh amil nasab. Ya. Fi'il mudhari'nya amil nasab. Nah, seperti ini amil nasab nih, ya. Ini yang sering muncul, ini aja sebenarnya banyak ya. 1 an artinya akan. 2 lan artinya belum akan. Di Al-Qur'an yang banyak an dan lan ya. La yadhulal jannata lan misalnya lan yadhulal jannata la yadhula bukan yadhulu gitu. Karena didahului dengan nasab. Kemudian ada izan kalau begitu artinya ya. Kemudian kai karena hendak. Contoh yapulu. Nih yapulu nih tandanya rafa di sini. Ini contoh rafa nih yapulu karena tandanya domah ya. Yapulu ini adalah contoh rafa. Kemudian berubah adanya dimasuki amil nasab an, jadi dibacanya jangan yapulu lagi tapi an yapula. Kemudian yaktubu menulis. Kemudian dimasukin lan, jadi lan yaktuba belum menulis. Kemudian yansuru dia menolong. Menjadi izan yan suro kalau begitu dia menolong. Kemudian yajhabu pergi. Nah kemudian masuk kai yang menjadi kai yajhaba karena hendak pergi. Nah inilah ya di dalam i'rab kan i'rab huwa tagyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dakhilati alaiha ya. Jadi i'rab itu berubah karena dimasukin yang amil yang berbeda-beda ya. Jadi ini karena masuknya amil ini amil nasab nih ya, yang menasabkan. Nanti ada amil jajam ya. Amil jajam itu menjajamkan. Yansuru begitu masuk misalnya lam. Jadi lam yansur. Sukun, jajam, sukun. Nah, fi'il mudhari yang ada di sebelah kanan atas didahului oleh huruf nasab dengan tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian adapun alif. Nah, ini lagi lain lagi nih ya. Adapun alif menjadi tanda bagi i'rab nasab pada isim 5. Ya. Contohnya ya. Abaka, ahoka, ro'aitu ya, ro'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Ro'aitu ahoka, aku melihat saudaramu. Ro'aitu hamaka, aku melihat pamanmu. Apakah zamalin ya. Itu semua isim-isim 5 tanda nasabnya alif. Isim-isim 5 tanda nasabnya alif ya. Kalau tanda rafanya apa? Wawu ya. Tanda nasabnya alif. Ntar tanda jarnya kasroh ya. Abi itu akhi itu hami itu. Nah ini lagi menyontohkan tanda nasab. Aba, aho, hama, fa, za tuh. Ini namanya asmaul homsah, isim-isim 5. Jadi isim-isim 5 tanda nasabnya alif. Nah sekarang adapun kasroh ya. Nah tadi yang pertama tanda nasab fathah. Terus yang kedua tanda nasab alif nih ya. Alif nih tanda nasab ya. Kemudian sekarang yang ketiga ya tanda nasab kasroh. Menjadi tanda bagi i'rab nasab pada jamak muannas salim. Seperti muslimati, mu'minati, ustazati, samawati, saburati ya. Muslimati banyak Islam perempuan, mu'minati banyak orang mukmin perempuan, ustazati banyak guru-guru perempuan, samawati banyak langit. Langit berapa semuanya? 7. Jadi sab'a samawati wal ardo. 7 lapis langit dan bumi. Bumi mah enggak ada 7 lapis ya.
Karena ardo nggak ada, arodun nggak ada, jadi selamanya ardun mufrad. Makanya samawati wal ardo, 7 lapis langit dan selapis bumi. Kemudian jadi semua itu adalah jama' muannats salim, tanda nasabnya kasroh. Nah, berarti yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh. Nah, sekarang yang keempat ya. Adapun ya menjadi tanda bagi i'rab nasab pada isim tasniyah dan jama' muzakkar salim. Ya, ada 2 tempat dia mah, dua tempat ya. Nah, misalnya al-walidaini, kedua orang tua. Benar ya? Terus, nah ini kenapa sama ini? Al-walidina. Oh ini yang dulu ya. Kita baca yang ini aja nih, yang baris pertama ke bawah ya. Al-walidaini, kedua orang tua. Terus al-mujahidaini, 2 pejuang. Al-muslimaini, 2 orang Islam. Wal mu'minaini, 2 orang mukmin. Nah, baris yang berikutnya yang di sebelah kanan ini adalah jamak ya. Karena ada 2 tempat, satu pada isim tasniyah ya. Yang pertama adalah pada isim tasniyah, yang 2 pada jamak muzakkar salim ya. Isim tasniyahnya walidaini, jamak muzakkar salimnya walidi. Nah, para orang-orang tua berarti banyak ya. Nah, isim tasniyahnya al-mujahidaini, 2 pejuang, jamaknya al-mujahidina, banyak pejuang. Isim tasniyahnya muslimaini, 2 orang Islam, kemudian banyak orang Islam al-muslimi. Nah, kemudian yang berikutnya isim tasniyahnya mu'minaini, jamak muzakkar salimnya mu'minina. Nah, ini adalah dinasabkan dengan ya. Lihat ya-nya bukan nunnya ya. Cuman bedanya kalau isim tasniyah fathah sebelum ya, kalau jamak muzakkar salim kasroh sebelum ya. Tuh. Bedanya itu ya. Jadi isim tasniyah fathah sebelum ya dan kasroh sesudah ya. Jamak muzakkar salim kasroh sebelum ya, fathah sesudah ya. Bedanya begitu. Jadi jomplang bolak-balik nih kayak main jugjerak. Itu. Nah, ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Isim-isim yang ada di sebelah kiri atas, nah itu adalah isim tasniyah ya, dengan tanda nasabnya ya. Isim-isim yang sebelah kanan atas adalah jamak muzakkar salim dengan tanda nasabnya juga ya. Tuh. Nah, yang keberapa sekarang nih? Yang terakhir, yang kelima ya. Adapun membuang nun, membuang nun, hazfun nun menjadi tanda bagi i'rab nasab ya pada fi'il 5. Fi'il 5 yang tadi tuh ya. Pokoknya nanti ketemu itu ya fi'il 5 ya itu juga tuh. Ya. Af'alul khamsah. Nah, seperti ya, ini isim 5 nih, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ulina ya. Ini adalah af'alul khamsah fi'il 5. Nah, kemudian dimasukin yaitu huruf nasab. Huruf nasab ini yang tadi an, lan, izan, kai. Tuh, ya. Dimasukin an. Asalnya yaf'alani menjadi ayyaf'ala. Ini namanya membuang nun. Tuh, membuang nun, hazfu nun. Nunnya dibuang. Asalnya yaf'alani, masuk an jadi ayyaf'ala, akan membuang
akan bekerja dia berdua. Nah, asalnya tab'ala tab'ulani asalnya, masuk lan jadi lan tab'ula, belum akan bekerja kamu berdua. Asalnya yab'uluna, masuk izan jadi izan yab'ulu. Ya. Kemudian juga tab'ulu, nah masuk kai jadi kai tab'ulu, kai tab'ulu. Nah kemudian tab'ulina masuk an menjadi tab'uli, an tab'uli, itu membuang nun. Jadi kita terusin dulu. Pada bagian B ya, yang di atas itu adalah fiil mudhari ya, yang dinasabkan dengan bagian bawah ya, dengan huruf-huruf nasab an, lan, ijan, kai tuh, dan tanda nasabnya membuang nun tuh. Ya, kita lihat di sinilah ya. Di bab tambahan, di sini halamannya 20 ya. Ya, bab tambahan. Nasab ya. Nasab ya, tanda-tandanya fathah ya. Fathah terus alif, terus kasroh, terus ya, terus hadzfun nun. Lihat tuh. Jadi ada 5 dia. Nah, yang pertama fil ismil mufradi. Nah, fil ismil mufradi tanda fathah ya. Nah, asalnya Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Masuk amil nasab inna. Jadi innallaha ghafurun. Yang kedua pada jama taksir. Pada jama taksir ya. Nah, asalnya al-buyutu rumah-rumah ya. Begitu masuk amil nasab, ini termasuk amil nasab fi'il fa'il ya. Fi'il kemudian fa'ilnya fa'ilnya hukumnya rafa nasab. Nah, jadi buyuta ya. Asalnya buyutu. Kemudian pada fi'il mudhari nasibun, pada fi'il mudhari yang nasab asalnya yadhulu, masuk lan jadi lan yadhulal jannata. Teruskan nih tanggung. Alif ya, benar. Ya, tadi yang pertama adalah domah ya. Ya fathah ya. Innallaha al-buyuta la yadhula ya. Yaitu adanya pada satu pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir. Asalnya al-buyutu banyak rumah, jadi al-buyuta ya. Nah, kemudian yang sekarang yaitu alif. Alif menjadi tanda yaitu pada asma'il, fi asma'il. Kok begini sini? Ya, fi asma'il khamsah pada isim 5 ya. Asalnya abuka. Nah, ro'a itu abaka. Ini nggak berubah ya. Asalnya ahuka, ro'a itu jadi ro'a itu ahoka. Wawunya nggak dirubah tuh. Ganti wawunya coret, ganti alif ya. Kemudian hamuka, begitu ada ro'a itu jadi ro'a itu hamaka tuh. Kemudian fuka, begitu masuk ro'a itu jadi ro'a itu paka tuh. Nah, asalnya zul jalali, masuk ya nida jadi ya zal jalali. Asalnya zul jalali, masuk ya nida huruf nasab ya, jadi zal jalali ya. Ya. Nah, makanya kalau kalimat ini zanya jadi mudhof, jalali mudhof ilaih, masuk ya, maka mudhof itu harus dikasih fathah nasab tuh. Nah, makanya ibu-ibu kalau udah hafal ini nanti kalau baca
rawi ya. Itu di rawi itu banyakan ya. Ya apa tuh ya nida ya. Banyak itu. Itu nanti jangan sampai salah. Apa misalnya di apa ya Zainal Ambiyatuna nasab. Ya Zainal Ambiya, terus apa lagi? Ya Asfal Asfiya, terus apa lagi? Ya Azkal Azkiya itu. Jadi nanti jangan salah ya, tapi emang udah ada barisnya udah agak salah ya. Nah, yang keberapa tuh? Sekarang kasroh. Kasroh yaitu pada jama mu'annas salim. Ini tanda nasab ya. Tanda nasab ya. Kasroh itu adalah pada jama mu'annas salim ya. Asalnya muslimatu jadi muslimati. Ini nanti jama mu'annas salim ini tanda nasab juga kasroh. Tanda jar juga kasroh tuh. Nah kemudian yang selanjutnya yang keempat nih ya, yang keempat ya tanda nasab yang keempat ya, itu kasroh tadi tanda nasab yang ketiga ya. Nah, tanda yang pertama fathah, tanda yang kedua alif, tanda yang ketiga kasroh, tanda yang keempat ya tuh ya nih sini. Nah, pada isim tasniyah, ya, satu pada isim tasniyah, ro'aitu muslimaini ya, ro'aitu muslimaini tuh, aku melihat dua orang Islam, ya, dua orang Islam laki-laki ini ya. Kemudian pada jamak muzakkar salim, ro'aitu muslimina, tuh, asalnya mufradnya muslimun, tanda rafanya muslimani, tanda rafanya alif ya, tanda rafanya alif tuh, ya, muslimani tuh. Nah kemudian tanda nasabnya muslimaini. Misalnya di dalam itu ada di dalam surat apa tuh Al-Balad apa kalau nggak salah ya, alam naj'alahu ainaini. Alam najalahu ainaini ya. Ainun, apa ainun? Mata. Ainaini dua mata. Kemudian wasapataini dan dua bibir ya. Itu di dalam surat Al-Balad begitu. Kalau di dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Ini mah fi'il mudhari itu mah ya, bukan jamak muzakkar salim, itu fi'il mudhari. Jadi tanda rafanya tetap nun. Ya, sekarang adalah ya. Jadi ya itu ro'a itu muslimaini, itu isim tasniyah, dua orang Islam. Kemudian pada jamak muzakkar salim ro'a itu muslimina ya. Aku melihat banyak orang Islam laki-laki. Yang selanjutnya adalah hazfun nun. Ini yang kelima ya. Fi af'alil khamsah pada fi'il 5 yaitu. Nah, misalnya begini ya, asalnya yadhulani, masuk lan. Huma lan yadhula, nunnya dibuang. Nah, jannata ya. Nah, mereka berdua tidak atau belum ya masuk surga ya. Bukannya berdua doang, banyak ya. Hum la yadhulu, asalnya yadhuluna, ada lan ya. Lan adalah amil nasab. Jadi hum lan yadhulu tuh. Kemudian antuma asalnya tadhula ya. Tadhulani asalnya, kemudian masuk lan jadi lan tadhula, dibuang nunnya. Ini semuanya adalah tanda-tanda nasab bagi af'alul khamsah, yaitu dengan membuang nun atau hazfu nun tuh. Nah, terus apa nih?
Tadhula masuklah, tadhulani jadi lan tadhula. Tadhuluna jadi lan tadhulu. Tadhulina jadi lan tadhuli. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti sudah sedikit-sedikit tahu tentang kalimat dan perubahan kalimat, ntar kalau baca Al-Quran enak. Oh iya, ini begini ya. Gua kemarin ngaji begini, yang ketemunya ini berarti ini membuang ini, tahu gitu. Saya juga udah gatel pengen menerjemahkan Al-Quran begitu, mencoba nih, ini jadi apa, enak begitu ya. Boleh dah nanti tinggal bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berikutnya udah ketemu di halaman 24. Dah. Walil hobdi salasu alamatin. Dan untuk i'rab hofad ada 3 tanda. Al-kasratu, kasroh, wal ya'u, dan ya, dan fathatu, wal fathatu, dan fathah. Fa'amal kasrotu, adapun kasroh itu fatakunu alamatan, menjadi tanda bagi i'rab lil hofdi, bagi i'rab hofad sapi salah satu mawadi'ah, pada 3 tempat. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad yang menerima tanwin. Salah nih. Fil ismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad yang menerima tanwin. Wa jam'it taksiril munsarifi, dan pada jama' taksir yang menerima tanwin. Wa jam'il muannatsis salimi, dan pada jama' muannats salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil hafdi, dan adapun ya menjadi tanda lil hafdi bagi i'rab hofad fi salah sati mawadi'ah, pada 3 tempat. Fil ismil homsati, pada fil asmail homsati, pada isim-isim 5. Wa fitasniyati, dan pada isim tasniyah. Wal jam'i, dan jama' muzakkar salim. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil hafdi fil ismil ladzi la yansarifu, dan adapun fathah menjadi tanda bagi i'rab hofad pada isim yang tidak menerima tanwin. Ya, lihat penjelasannya sampai situ aja dulu. Nanti walil jazmi ya pada pertemuan berikutnya. Dilihat pada penjelasannya. Jadi adapun i'rab hofad ada 3 tanda. 1 kasroh, 2 ya, 3 fathah. Tuh, adapun kasroh menjadi tanda bagi i'rab hofad. Ini i'rab hofad atau i'rab jar ya. I'rab jar ya, jar kasroh ya. Nah, jadi i'rab hofad utamanya adalah kasroh ya. Utamanya kasroh.
Nah, nanti ada lain tandanya itu adalah ya, tuh fathah, tuh itu juga tanda hofaj. Pada isim mufrad yang ada 3 tempat. Satu pada isim mufrad yang menerima tanwin. Nah, isim yang menerima tanwin dan tidak beralif lam seperti ya waladun, rajulun, rasulun, itu tanwin ya. Karena nanti banyak isim yang tidak menerima tanwin ya. Tidak, artinya tidak bertanwin ya. Ya misalnya Ahmada enggak Ahmadan atau Ahmadun ya. Ahmadu ya. Ismailu enggak ada Ismailun. Ibrahimu enggak ada Ibrahimun ya. Itu sigotnya sigot mutahajumo ya. Makanya nanti kalau ada ala kan huruf jar. Seharusnya isim yang berikutnya kan majrur kasroh. Harusnya ala Ibrahimi. Ada nggak bacaan ala Ibrahimi? Nggak ada di Al-Quran, dia juga nggak ada ala Ibrahima wa Ismaila. Ya, makanya kalau kita ngasih hadiah juga ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakrin wa Umaro. Abi Bakrin wa Umaro, terus apa lagi? Wa Usmana. Ya. Jangan Usmani, Abi Bakr. Kalau diatapkan Bakrin ya. Tuh. Itu isim karena enggak menerima tanwin. Usmana itu enggak ada Usmanun, Usmanin gitu, enggak ada. Ahmada juga enggak ada. Kalau Muhammadun ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi kalau Ahmadu enggak ada. Ahmadun, Ahmadan, Ahmadin enggak ada. Itu namanya isim yang tidak menerima tanwin. Nah, jadi isim yang menerima tanwin di sini seperti waladan, tuh, rajulan, ya, rasulan. Nah, terus itu ya dalam keadaan. Nah, nih ya. Jadi rasulun dalam keadaan rafa. Rajulun, waladun, ini adalah isim-isim yang bertanwin dalam keadaan rafa, rafanya dengan domah, mendomatain. Kemudian waladan, rajulan, rasulan, ini adalah isim yang menerima tanwin dalam keadaan nasab. Nasabnya dengan fathah. Waladin, rajulin, rasulin, ini adalah ya dalam keadaan hofaj atau jar ya. Nah, pada kelompok C adalah isim mufrad munsharif ya, yang menerima munsharif ya. Isim mufrad munsharif yang dihofajkan dengan tanda hofajnya kasroh. Oh, ini yang nomor C-nya ya. Nomor C ini adalah tanda hofajnya kasroh. Ini adalah isim yang menerima tanwin atau isim munsharif. Yang kedua, pada jamak taksir yang menerima tanwin munsharif seperti itu. Auladin, rijalin, rasulin. Mengapa enggak dibaca rasulan atau rasulun? Karena ini lagi menyontohkan hofaj atau kasroh gitu. Nah, isim-isim tersebut adalah jamak taksir munsharif yang dihofajkan dengan tanda hofajnya kasroh. Tuh, cuman kasrohnya ini kasrotain ya. Kemudian yang ketiga pada jamak muannats salim. Nah, contohnya as-saburati. Nah, banyak papan tulis. As-samawati, banyak langit. Al-mu'minati, banyak orang mukmin perempuan. Al-muslimati, banyak orang Islam perempuan. Isim-isim tersebut adalah jamak muannats salim yang dihofajkan dengan tanda hofajnya kasroh. Nah, dan adapun ya, nah sekarang nih yang ketiga ya. Yang berapa yang ketiga bener ya? Yang kedua ya. Yang kedua ya menjadi tanda bagi i'rab hofaj pada isim tasniyah. Nah, pada isim tasniyah. Ya. Pada isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Nah, ini tadi sama dengan tanda nasab ya.
Tanda nasab isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim yaitu dengan ya. Sekarang tanda hofadnya juga sama tuh ya. Yaitu di sini al-kafiroini ya. Ini yang a ini adalah tanda-tanda isim tasniyah. Ya, tanda-tanda isim tasniyah yaitu tanda hofad bagi isim tasniyah. Ini yang a ya. Yang a tanda hofad bagi isim tasniyah. Kafiroini dua orang kafir. Tasniyah dua menunjukkan dua. Abidaini dua abidaini yaitu penyembah ya, pengabdi. Kemudian al-mu'minaini dua orang mukmin, al-muslimaini dua orang Islam. Kemudian yang B-nya adalah jamak nih, jamak taksir. Tanda hofadnya juga ya. Al-kafirina, bukannya ini kok nih semua ya. Ya, dikasih itu dan nak ya. Al-kafirina. Banyak orang-orang kafir. Kemudian al-abidina banyak penyembah ya. Kemudian al-mu'minina banyak orang Islam laki-laki. Orang beriman ya. Al-muslimina banyak orang Islam laki-laki. Itu yang ini dicoret ya. Ini enggak, kalau ini adalah jamak mudzakkar salim. Kalau yang di atas benar ya, kafiroini, abidaini, tapi kalau yang di bawah kafirina. Kelompok A adalah isim-isim tasniyah pada waktu khofad atau jar dan tanda khofadnya ya. Kemudian kelompok B adalah jamak mudzakkar salim pada waktu khofad dan tanda khofadnya adalah ya. Nah, ini kelompok C ya, yaitu ya yang kafirin mana belum ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab khofad pada isim 5. Seperti itu abika, ahika, asalnya abu jadi abi, ahu jadi ahi, hamu jadi hami, pu jadi pi, zu jadi zi. Abi bapak, abi bapak, kak kamu, bapak kamu. Ada ya-nya ya. Ya itu ya menjadi tanda gitu. Ya itu yang pernah saya sampaikan kemarin. Jadi kalau manggil abi ya, panggilan abi itu bukannya berarti artinya bapakku atau bapak saya ya. Jadi kalau manggil bapak saya abi, ya-nya ditambah lagi dan distasdid, kemudian ya-nya dikasih fathah jadi abuya. Itu yang benar, bapakku ya, bapakku abuya. Jadi kalau abi bapak saya itu baru tanda apa tanda? Tanda khofad ya, tanda khofadnya ya. Nah, dan apa ini? Adapun fathah menjadi tanda bagi i'rab khofad isim yang tidak menerima tanwin. Ini contoh-contoh isim yang tidak menerima tanwin nih di bawah nih. Isim-isim yang tidak menerima tanwin itu seperti Ahmadu ya. Terus Umaru ya, Ibrahimu ya, Ismailu. Nah, jadi ini adalah Ahmadu pada waktu rapanya domah. Jadi guer munsorib atau layan sorib ya. Layan sorib tidak menerima tanwin, dia enggak mau tanwin ya. Jadi tanda rapanya domah, Ibrahimu, Ismailu, Ibrahimu, Umaru, Ahmadu, ini tanda rapa tuh. Kemudian pada waktu nasab dan khofad sama ya. Nasabnya juga fathah ya. Tanda khofadnya juga fathah, tuh Ismaila, Ibrahima. Kama sholaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim. Kita mah jarang diterusin.
Kama sholeta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim juga kita mau bacanya Ibro. Iya, jadi enggak itu sebetulnya harus ada kol-kolah. Kalau ba mati harus kol-kolah kan ya. Wajib ya, bukannya Ibro. Bagaimana bacanya? Ibrahim, tapi Ibrahim. Itu. Nah, kalau udah mulai ngaji tajwid, ngaji nahwu, kita bener-benerin ucapan bacaan kita. Ya, iya. Nah, lihat ya, isim-isim pada kelompok B adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin pada waktu hofad dan tanda hofadnya fathah. Adapun bagi i'rab belum. Jadi kita baru sampai i'rab hofad. Tinggal satu lagi bahasan kita yaitu i'rab jazam. I'rab rafa sudah, i'rab nasab sudah, i'rab hofad sudah ya. Minggu depan ulangan. Bubar.